Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Negas Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware dan software. Dan di kali ini akan kita bahas salah satu cara penanganan ya. Di sini ada Infinix Hot 40i ya. Ini adalah kondisinya kena air dan di kali ini akan TNC bagikan bagaimana cara membongkar di Infinix Hot 40i ya. Karena handphone ini akan kita bongkar secara keseluruhan karena kena air ya. Oke, bagaimana cara kita membongkar di Infinix Hot 40 akan kita bahas di kali ini. Untuk di Infinix Hot 40 bahan di belakang ini relatif relatif aman karena tidak terbuat dari glass ataupun hal yang mudah pecah ya. Ini lentur untuk bahan dari backdoor ataupun tutup belakangnya ini lentur dan aman. Langkah yang pertama ini kita harus melunakkan bagian samping-sampingnya ini ya, agar perekatnya bisa kita buka dengan lebih mudah. Di sini saya gunakan blower ataupun pemanas untuk melunakkan perekat ataupun lem yang berada di samping-samping backdoornya ini. Untuk blower ataupun alat bantu penghangat lain ini dikondisikan dihangat saja ya, jangan sampai panas karena bisa meleleh ataupun melepuh ya di ini. Ini karena terbuat semacam semi plastik. Oke, dirasa cukup. Apabila nanti masih susah ya kita tambahin lagi untuk ini ya, untuk penghangatannya. Kita gunakan alat bantu yang sederhana untuk short sim, kita keluarkan dulu saja. Menggunakan kalau di saya menggunakan ini ya, silet yang saya potong. Kita cari celah di bagian samping, boleh di bawah, boleh di samping ya. Apabila sudah bisa masuk ke dalam sedikit, boleh digeser seperti ini. Oke, bisa masuk. Kita susul menggunakan ini ya, mika yang lentur, kita masukkan di bawahnya. Untuk silet ini kita ambil saja. Dan dapat kita lanjut untuk menggeser ini ya, menggeser mikanya ini kita geser-geser, boleh ke atas, boleh ke bawah. Ada yang cukup mudah, ada yang sulit ya, karena belum pernah dibongkar, mungkin masih segel, biasanya sulit. Di sini ada fingerprint ya, ada fingerprint, maka jangan sampai terlalu menjorok ke dalam yang berada di samping tombol on off ini ya. Di sini sudah mentok, nggak bisa geser ini. Kita fullkan dulu ya, untuk gesernya dari mika ini kita fullkan dulu agar nanti lebih mudah. Oke, di bagian samping sini perekatnya lumayan eh, lumayan cukup cukup rekat ini ya. Aduh. Oke, dapat kita kembalikan ke sini tadi. Oke, sudah mulai terbuka di bagian sini ya. Kita intip dulu. Oke, di bagian kamera terlalu banyak perekat itu kelihatannya ya. Oke, kita masuk ke dalam pelan-pelan.
ini susah ini. Ah, oke, kelihatannya sudah bisa terangkat ya. Oke, sudah bisa terangkat dan terbuka untuk feedernya ya. Kita letakkan, kemudian kita lanjut ke pembongkaran baut ya. Di sini untuk pembongkaran baut ataupun pelepasan baut secara keseluruhan tidak saya ikut sertakan di video ya, untuk mempercepat durasi dan ini apa namanya, mempercepat pengerjaan saja. Untuk pembongkaran baut saya percepat videonya sebentar. Untuk baut sudah saya lepaskan semua, kemudian kita lanjut untuk buka ini kerangka tengah ataupun bezel ya. Kita mulai dari di atas slot SIM ini ya, lubang slot SIM-nya di atasnya persis, karena lebih ringan ya, karena lebih ringan untuk membuka. Kita menggunakan alat bantu lain. Dan fingerprint jangan sampai lupa kita lepas dulu. Oke, fingerprint sudah dapat kita lepas. Dan di sini ya sudah kita lepas untuk bezel ataupun kerangka tengahnya. Kita singkirkan, kita lanjut ya. Ini akan saya tes LCD dulu. Apabila ini LCD nanti nyala, berarti ini saya lakukan penggantian LCD, maka saya bongkar untuk LCD-nya ya. Karena ini kena air, akan saya cek dulu untuk kondisi di handphone ini. Kemudian kita lanjut, apabila ini nanti memang ganti LCD, maka saya akan bongkar baterai dan saya bongkar LCD-nya. Untuk itu saya cek dulu untuk LCD-nya ya. Oke, untuk cek di LCD apakah handphonenya nyala ataupun tidak, saya percepat videonya kembali. Hal ini hanya untuk cek dari mesinnya. Untuk pengetesan SSD hidup ya, berarti ini harus saya bongkar keseluruhan. Oke, untuk selanjutnya akan saya bongkar untuk baterai dan LCD-nya ya, untuk di Infinix Hot 40 ini. Karena untuk tes LCD sudah nyala, maka akan kita buka untuk baterai dan LCD-nya. Di sini saya lepas dulu untuk fleksibel LCD-nya. Kemudian kita lanjut ke pelepasan baterai ataupun pencopotan baterai. Untuk pencopotan baterai itu tergantung kebiasaan kita ataupun kebiasaan kita ya, bebas dari mana saja, yang penting aman dan tidak beresiko ya. Oke, di sini untuk sebelumnya baterai sudah saya buka dulu ya. Saya hanya menggunakan metode sedikit congkel saja tadi, karena kondisinya bekas kena air, jadi agak mudah saja, tidak terlalu sulit ketika ori bawaan yang belum pernah dipakai ya. Ini lumayan mudah. Kemudian selanjutnya kita lepas untuk LCD-nya ya, kita lepas untuk LCD-nya. Untuk di saya cara melepas LCD, saya panasi bagian samping-sampingnya dulu. Untuk bagian kamera ini sebisa mungkin dilewati ya, untuk bagian kamera ini sebisa mungkin dilewati saja dari pemanasan perekat di sampingnya ini. Kita sudahi dulu untuk ini ya, pemanasan, kemudian kita coba tarik menggunakan, kalau saya seperti ini menggunakan silet ini. Apabila punya alat yang lebih canggih ya, bisa menggunakan vakum ataupun pemanas yang lain, yang intinya kita bisa melepas dengan aman saja ya. Oke, untuk di silet sebelah kanan ini sudah ada celah.
sudah bisa masuk untuk siletnya ini ya. Dapat kita lanjut untuk sedikit kembali pemanasan ya. Kita kasih pemanasan ataupun eh, perenggangan dari perekat ini agar lebih mudah kita lepas. Kita gunakan bantuan ini tadi ya, mika kembali. Kita masukkan di bagian bawahnya ini, silet kita ambil dan kita geser ya. Untuk di LCD mudah apabila sudah di bawah ini ya, kaleng. Sudah di bawah kaleng LCD maka untuk pelepasannya mudah saja. Untuk di sini bagian chargernya jangan sampai lupa kita lepas dulu. Kemudian kita tarik dan selesai sudah untuk pelepasan LCD ya. Untuk jaring speaker ini jangan sampai lupa kita ambil apabila ingin ganti LCD ya. Di sini ada penutup debu yang fungsinya untuk meminimalisir dari masuknya debu ataupun kotoran ke dalam ya. Oke, di sini untuk selanjutnya pemakingan, pemasangan LCD dan lain-lain tidak saya sertakan di video karena di sini TNC hanya ingin berbagi bagaimana cara bongkar ya. Cara bongkar di Infinix Hot 40i dengan aman, sederhana dan tidak beresiko. Dan dapat kita lihat semuanya sudah kita copot, kita lepas dan tinggal kita mengerjakan ke hal apa. Untuk di video kali ini saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang mencari bagaimana cara membongkar di Infinix Hot 40, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Saatnya saya pamit undur diri. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.